ini masuk lagi. Oke. Nah, oke. Di sini kemarin kita sudah membahas terkait dengan forecasting. Nah, kemudian sekarang masuk ke valuation ya. Valuation process of converting forecast into value. Jadi sebenarnya ini proses yang berkelanjutan ya, nyambung. Kalau forecast kemarin kan kita semacam meramalkan ya, meramalkan apa namanya beberapa poin-poin dari perusahaan ke depannya itu seperti apa, misalnya profit, kemudian apa namanya asetnya dan seterusnya. Nah, forecast kemarin itu untuk valuation itu di sini adalah proses untuk mengkonversi atau mengubah forecast itu menjadi nilai yang sebenarnya gitu ya, value. Nah, tujuannya untuk menilai either asset or equity of the firm. Oke. Kita akan mempelajari 5 metode. 5 metode yang paling umum digunakan ya, ada price multiple, discounted dividend, discounted abnormal earning, discounted abnormal operating earning, dan discounted cash flow. Nah, di sini kalau kalian lihat dari kata-katanya aja, nah, dari nama metodenya ya, discounted. Kalau ada kata-kata discounted, pasti hubungannya sama bunga. Ya, di sini pasti ada hubungannya sama bunga atau tingkat suku bunga dan present value, gitu ya. Nah, nanti masih sama seperti itu juga memang. Nah, kemudian ini akan dibahas satu persatu. Jadi kalau di RPS sepertinya untuk pertemuan 11-nya itu hanya 2 yang dibahas, tapi pertemuan 12-nya sisanya ya 3 metode sisanya. Nah, ini mungkin penjelasan singkat saja biar kita bisa membahas 5 metode ini di pertemuan ke-11. Nanti untuk pertemuan ke-12 apa namanya bisa digunakan untuk mengulang lagi ya, mengulang lagi dan apa namanya ada tugas juga nantinya. Oke, di sini ada the concept of value creation. Jadi apa sih yang menyebabkan kita membuat value atau menilai suatu perusahaan gitu ya. Nah, ini secara mendasar tingkat pengembalian yang bisa dihasilkan itu setinggi tingkat pengembalian dari alternatif investment with the same risk. Jadi sebenarnya investor itu berharap nilai perusahaan itu seberapa sehingga bisa memberikan keuntungan atau tingkat pengembalian seberapa gitu ya. Nah, sebenarnya valuation itu tujuannya itu. Nah, ini risiko yang terkandung dalam suatu investasi kepada suatu perusahaan itu dicerminkan dalam required return or opportunity cost of capital gitu ya. Jadi ini tingkat pengembalian yang harus apa namanya dimunculkan. Nah, kemudian Nah, ini langsung kita masuk ke metode yang pertama ya, price multiple. Price multiple ini metode yang paling umum digunakan ya, widely used karena apa namanya simplifikasinya, kemudahannya gitu. Jadi caranya sangat mudah gitu. Jadi ini yang paling gampang ya, yang paling gampang. Jadi apa namanya paling banyak digunakan untuk menilai suatu perusahaan. Nah, kalau di sini langkah-langkahnya adalah, nah ini contohnya, price multiple in comparable firms to Dell Computer. Jadi price multiple itu intinya membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang lain yang sejenis artinya bergerak di bidang yang sama gitu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah ini ada 4. Yang pertama, select the performance or value measurement. Jadi kita mau pilih variabel untuk penilaiannya apa nih? Bisa sales, bisa earnings, bisa book value. Itu yang paling umum. Ada juga, misalnya kita bisa pakai, sebentar. Earning, bisa sales, book value, atau cash flow ya, atau cash flow satu lagi ya.
Nah, ini dalam contoh ini memang yang paling umum digunakan itu 3 ya. Kalau nggak sales, earning, book value. Nah, kita select, kita pilih mau valuation berdasarkan apa gitu ya. Nah, contoh price to book ratio gitu ya. Nah, ini kemudian langkah kedua, choose a comparable firms. Nah, ini dalam memilih perusahaan pembanding itu harus hati-hati karena syarat-syarat atau karakteristik dari perusahaan pembanding itu harus have the same operating and financial karakteristik. Jadi perusahaan yang benar-benar mirip gitu ya, baik dari sisi usahanya, operasionalnya maupun data keuangannya gitu ya, harus mirip gitu. Jadi nanti nilai yang dihasilkan itu tidak akan jauh menyimpang gitu ya. Nah, kemudian langkah ketiga, estimate price multiples for comparable firms using chosen method. Jadi langkah ketiga mengestimasikan atau memilih menghitung price multiple-nya dari comparable firm yang dipilih ya, yang dipilih dengan menggunakan measure ini tadi ya, value measurement tadi antara sales, earning atau book value. Nah, tadi dipilih itu, kemudian itu dihitung, itu ya, itu dihitung di perusahaan pembanding, kemudian apply, terapkan hasil perhitungan yang langkah keempat ini, yang ketiga ini C, ke perusahaan yang sedang kita analisis. Jadi itu aja. Jadi kalau di sini tuh contohnya ini ya. Nah ini contohnya. Pricing multiples for comparable firm. Nah ini di sini kita sedang akan menilai Dell misalnya. Ini ya, kita sedang akan menilai Dell. Terus kemudian perusahaan pembandingnya ada Compaq, Gateway, gitu ya. Nah, kemudian ada data-datanya, ada sales, earning, book value. Nah, market value atau valuation-nya, ya, di sini ada datanya juga. Nah, di sini kan juga pasti ada nih. Nah, ini market value, price per share, ya, price per sales, ya, PS itu price per sales, ini earning, ini book value, gitu ya. Nah, kalau di sini kan kalian sudah bisa menghitung juga, kalau di sini tuh market value-nya 40, sementara sales-nya 31, maka perkiraan angkanya di sini kan 1,3 ya, itu kan 1,3. Nah, kemudian di sini ada 846. Nah, jadi price per earning-nya 48,3. Ini satuannya kali ya, jadi 1,3 kali, 48,3 kali, dan seterusnya. Nah, kemudian nah di sini, jadi kita ambil applying comparable firms multiple to Dell Computer. Jadi kita ambil dari dua pembanding ini ya, dari dua pembanding ini, kemudian kita ambil rata-ratanya, gitu ya. 1,3 dan 1,4 untuk PS-nya 1,3 dan 1,4 rata-ratanya kan 1,35 gitu ya. Nah, ini juga earning-nya rata-ratanya berapa, book value-nya rata-ratanya berapa, dikali dengan angka dari Dell gitu ya. Nah, kemudian menghasilkan valuation dari sales, earning, dan book value-nya. Terus di sini ada average. Nah, sebenarnya itu aja langkahnya. Ini lebih gampang ya. Masih gampang. Kemudian ini karena cukup mudah, jadi itulah kenapa banyak digunakan gitu ya, banyak digunakan, paling banyak digunakan. Tapi biasanya yang gampang-gampang itu pasti ada keterbatasannya gitu ya, ada kelemahannya gitu. Nah, di sini problems, ada permasalahannya itu ini apa ya, permasalahan akurasi ya, akurasi. Jadi sebenarnya meskipun perusahaan itu karakteristiknya usahanya operasionalnya mirip, finansialnya juga mirip gitu ya, tapi pasti perhitungannya atau angkanya itu pasti juga berbeda gitu. Jadi di sini masalah akurasi, apakah benar kita memilih kenapa dua perusahaan ini gitu ya sebagai pembanding, kenapa nggak yang lain dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan apa namanya akurasi ya. Nah, kemudian apa tingkat akurasi ini juga kenapa harus earning, terus juga ada book value gitu ya. Jadi di sini ada permasalahan tersebut. Kemudian reliance on market efficiency. Jadi di sini ada ketergantungan gitu ya. Multiple approach ini metode ini mengasumsikan bahwa
the pricing of comparable firms, jadi nilai atau harga dari perusahaan pembanding itu applicable untuk firm yang sedang kita nilai under review. Jadi ini tidak tidak semuanya itu bisa diterapkan gitu ya. Kemudian di sini juga ada permasalahan bagaimana kita menilai individual firm or small number of firms. Jadi itu tadi kalau misalnya perusahaan besar. Nah, kalau kita mau menilai perusahaan perseorangan gimana gitu ya. Nah, kemudian ada permasalahan juga bahwa menilai perusahaan yang performance-nya itu cukup buruk gitu ya, misalnya profitnya kecil dan sebagainya, sehingga agak kesulitan atau ada bias untuk mencari perusahaan pembandingnya gitu ya. Nah, ini poor performance itu bisa menjadi permasalahan gitu kan. Jadi poor performance nanti angka rasio-rasionya juga pasti akan berbeda gitu ya, jauh berbeda dari perusahaan pembandingnya. Kemudian nah ini adjusting, harus ada penyesuaian untuk leverage difference ya. Jadi di sini perhitungannya itu juga diharuskan bisa konsisten gitu ya. Jadi perusahaan mana yang diterapkan sebagai pembanding itu perhitungannya sama, tetap harus bisa konsisten. Nah, itu metode yang pertama yang paling gampang gitu ya, karena tinggal membandingkan atau mencari perusahaan pembanding yang nilainya sudah ada gitu ya. Kemudian dirata-ratakan nilai value-nya ya, kemudian diterapkan atau dikalikan ke value dari perusahaan yang sedang kita nilai gitu ya. Nah, metode yang kedua itu discounted dividend model. Discounted dividend model ini prinsipnya adalah menilai perusahaan berdasarkan dividen yang dibayarkan ke shareholder. Jadi kita tahu bahwa dividen yang dibayarkan ke shareholder itu adalah nilai yang sebenarnya nilai yang mencerminkan gitu ya, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan atau return ya, memberikan return kepada shareholder gitu ya. Dividen itulah return kepada shareholder. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah present value ya metodenya. Jadi dalam menggunakan metode ini discounted dividend model, maka yang perlu diperhatikan adalah kita akan menghitung present value dari semua future cash inflow. Ya, ini langkah yang harus dilakukan. Jadi ini gambarannya ya, present value dari semua future cash inflow. Kita kan kemarin sudah melakukan forecasting ya. Nah, forecasting itu kan selama beberapa tahun ke depan. Jadi sebenarnya angka dari hasil forecasting kan udah ada gitu ya. Nah, angka itu kan berarti kan ramalan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, di sini future cash inflow-nya dari angka forecasting itu ditarik ke masa sekarang ya, present value. Nah, di sini yang perlu dihitung present value-nya adalah dividen, liquidating dividend atau terminal value ya. Nah, di sini rumusnya adalah present value of firm value adalah dividen ditambah terminal dividen gitu ya. Nah, dividen ini jumlah present value dari beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi tinggal jumlahkan aja. Nah, ini kan rumusnya ya. 1 plus R pangkat minus 1. Ini kan rumus present value ya, kalian pasti masih ingat. Nah, kemudian intinya itu. Jadi untuk contohnya, kalian juga bisa lihat di buku ya, di buku Palipo ada ilustrasinya, di mana misalnya ada, nah ini sebentar. Nah, misalnya
dari hasil hasil forecasting dividen tahun pertama, kedua, dan tahun ketiga berikutnya itu sudah ada angkanya, maka tinggal dikalikan aja present value-nya, gitu ya. Untuk tahun pertama dikalikan present value 1 tahun dengan tingkat suku bunga yang ditentukan, tahun kedua berarti dikalikan dengan faktor 2 tahun dan seterusnya, gitu ya. Oke, di sini ada, jadi setiap metode ini itu pasti ada kelemahannya ya, jadi tidak ada yang benar-benar sempurna untuk dipakai gitu ya, jadi nggak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya gitu ya. Nah di sini kalau menggunakan ini discounted dividend model, ini ada valuation issue-nya, yaitu how to forecast the dividend. Jadi ini kesulitan untuk memforecast dividen, karena pada dasarnya dividen itu kan sangat tergantung dengan banyak faktor ya. Dividen ini adalah hasil akhir, gitu kan ya, hasil akhir dari proses akuntansi kan. Nah, dividen ini sangat tergantung dari banyak faktor atau banyak akun, banyak siklus yang sebelumnya kan. Dividen ini akan tergantung dari profit, bahkan dari penjualannya juga dan seterusnya. Nah, di sini ada kesulitan untuk bagaimana caranya memforecast dividen. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menentukan jangka waktunya gitu. Nah, kalau di sini kan dividen ini ditentukan misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi kan ada permasalahan di mana kita harusnya mengharapkan bahwa setiap perusahaan itu kan going concern ya, dia akan selamanya istilahnya ya beroperasi gitu. Jadi tidak kita harapkan dia akan likuidasi gitu kan ya. Jadi untuk menentukan present value dengan model ini itu kesulitan menentukan jangka waktunya gitu. Jadi ya berarti kita tentukan aja misalnya 5 atau 10 tahun misalnya, dan jangka waktunya 10 tahun misalnya. Nah, di situ kadang penentuan waktu itu yang perlu dasar yang lebih akurat ya. Kenapa kita pilih 10 misalnya? Berarti kan kalau kita pilih 10 berarti kita berharap dalam jangka waktu 10 tahun ke depan perusahaannya sudah akan tutup gitu ya. Nah, terus kemudian how to determine terminal value. Jadi di sini adalah bagaimana cara menentukan nilai perusahaan pada saat dia likuidasi, gitu ya. Nah, ini juga menjadi isu, gitu. Kemudian isu berikutnya adalah discount rate atau tingkat suku bunganya. Berapa yang dipakai? Apakah konstan atau fluktuatif dan seterusnya. Nah, ini valuation issue dengan metode discounted dividend model issue ini juga diantaranya kita tahu, kalian juga pasti sudah semoga masih ingat dan kalian pelajari juga bahwa dividen itu kan sangat tergantung dari perusahaan ya, tergantung kebijakan perusahaan, seberapa besar dividen itu akan dibayar, bahkan mungkin dividen itu apakah dibayar apa enggak, itu kan sangat tergantung kebijakan perusahaan. Banyak banget perusahaan yang membayar dividen itu diarpet gitu istilahnya, kayak apa sih namanya, tidak rutin gitu ya. Jadi kayak tergantung, benar-benar tergantung banyak faktor gitu. Tapi memang ada juga banyak perusahaan yang memang dia rutin membayarkan dividen gitu kan, misalnya setahun berapa kali gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang rutin seperti itu, tapi banyak juga yang perusahaan yang tidak rutin membayarkan dividen gitu kan. Nah, di sini karakteristik dividen itu makanya tidak bisa dihubungkan dengan value of the firm, karena kita meramalkan memforecast dividen itu dibayarkan secara rutin selama beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah, di sini tidak bisa dihubungkan dengan value of the firm, bahkan some even do not pay dividend. Ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak membayar dividen selama beberapa tahun gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada kondisi di mana perusahaan itu mungkin aja berhutang untuk membayar dividen gitu kan. Nah, kalau dividen sumbernya dari utang, berarti dividen tersebut tidak mencerminkan value ya, tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Oke, ini perhitungannya kan cukup sederhana juga ya. Jadi
tinggal kita tentukan misalnya pembayaran atau forecast dari pembayaran dividen selama beberapa tahun ke depan, tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-10 misalnya, kemudian dikalikan faktornya. Ya, dikalikan faktornya. Kalau tahun pertama berarti kan faktor suku bunganya 1 periode gitu ya. Kemudian kalau tahun kedua berarti 2 periode dan seterusnya. Oke, metode yang ketiga, discounted abnormal earning atau residual value. Nah, ini kalau ini di metode sebelumnya menggunakan dividen, tapi kalau metode yang ketiga ini menggunakan earning, gitu ya. Karena basic konsepnya, karena discounted dividend model itu punya beberapa permasalahan, gitu ya. Maka ada alternatif, gitu kan, untuk menghitung menggunakan earning measurement. Gitu ya, earning measurement. Jadi earning itu dinilai lebih mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian konsepnya adalah value is created when earning is higher than normal level of earning. Jadi nilai perusahaan itu bisa dihitung itu kalau dia punya earning yang lebih tinggi, gitu ya. Kemudian normal earning is based on the required return atau investment. Jadi kalau normal earningnya memang berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan, gitu ya. Kemudian ini rumusnya, ya, abnormal earning. Ini rumusnya, kalian perlu hafalkan juga ya rumus-rumus ini ya. Jadi setiap metode rumusnya beda-beda. AE 1 sama dengan clean surplus profit dikurangi required return kali investment ya. Kemudian, nah ini clean surplus profit dikurangi R ya, dikurangi bunga dikali investment. Kemudian untuk menentukan firm value dari perhitungan AE ini kan dihitung sampai beberapa tahun ke depan ya. Ini AE 1, ini AE 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai tahun keberapa. Nah, untuk menghitung firm value-nya adalah present value dari semua AE plus BVE 0. Gitu ya. Ini rumusnya. Nah, ini bisa ada ketentuannya bahwa ini bisa aja di forecast atau diasumsikan atau dihitung sampai ke waktu yang tidak terbatas gitu ya. Nah, dengan menggunakan DAE model ini, yang selanjutnya adalah terminal value-nya ya, AE sama dengan 0. Tuh. Kemudian, karena abnormal earning-nya ini berdasarkan pada AE-nya dia continue, dia berlanjut terus gitu ya, dia berlanjut terus. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menghitung atau valuation dengan menggunakan model ini adalah yang pertama, clean surplus profit dulu tadi. Kan kita udah lihat rumusnya ini, berarti kita harus mulai dari situ gitu ya. Forecast clean surplus profit and book value of equity atau BVE ya. Nah, kemudian estimated cost of capital for equity atau R. Kemudian calculate abnormal earning, CSP dikurangi R kali opening book value of equity ya. Book value of equity itu adalah nilai saldo ekuitas ya. Nah, ini yang dipakai adalah saldo awal. Tuh. Nah, kemudian forecast AE growth, return, and terminal value. Nah, forecast AE ini tadi dengan menggunakan rumus yang ada di atas ya. Kemudian calculate terminal value dan yang terakhir present value AE dan terminal value plus BV. Nah, rumusnya ini. Nanti contohnya bisa dilihat di buku ya, nanti silakan dipelajari juga. Oke, ini untuk metode ketiga, discounted abnormal earning atau residual value. Keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Ini metode juga cukup banyak digunakan karena lebih mencerminkan penilaian perusahaan yang lebih akurat gitu ya. Keuntungannya adalah ini berdasarkan hasil penelitian ini lebih akurat
ya outperform. Jadi ini jauh lebih bagus dan jauh lebih akurat daripada metode yang lain. Kemudian di sini fokus kepada value driver, yaitu profitability and investment growth, direct strategic thinking. Jadi memang di sini value drivernya memang fokus ya, fokus untuk value driver. Jadi penilaiannya itu berdasarkan profitability dan direct strategic thinking. Ini yang menyebabkan metode ini dinilai lebih akurat. Kemudian juga keuntungannya dia menggunakan data laporan keuangan, kemudian juga menggunakan accrual accounting ya, menggunakan accrual accounting juga. Nah, kemudian di sini kelemahannya atau kerugiannya adalah masalah waktu juga ya, masalah waktu. Jadi kalau discounted itu memang permasalahan utamanya di waktu, berapa lama metode atau berapa lama periode yang kita butuhkan gitu ya. Oke, ini untuk metode yang ketiga. Untuk metode yang keempat, discounted abnormal operating income. Nah, kalau yang ketiga ini abnormal earning, dari earning. Kalau yang keempat ini pakai operating income. Caranya, step-stepnya sama seperti ini, sama seperti abnormal earning, cuman diganti ya, diganti BVE, ya, book value of equity di metode di AE yang atas tadi, diganti dengan NOA, ya, net operating asset. Nah, di sini yang kedua, mengganti juga abnormal earning di metode yang sebelumnya dengan abnormal operating earning, NOPAT dikurangi R dikali NOA 0 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya rumusnya mirip ya, rumusnya mirip sama gitu, cuman earning diganti dengan operating income gitu aja. Oke. Nah, stepnya di sini kan juga sama ya, stepnya kan sama nih tuh. Jadi forecast NOPAT dan NOA-nya, kemudian estimate cost of capital, kemudian calculate abnormal operating earning, forecast AOE, growth pattern and terminal value, kemudian ini juga sama, calculate terminal value, baru kemudian di present value kan. Jadi metode present value ini pasti akan membutuhkan perhitungan yang lebih gampang dipahami ya, pasti akan membutuhkan dalam bentuk tabel gitu ya, dibikin aja seperti tabel. Kemudian, nah ini metode yang terakhir, discounted cash flow. Nah, discounted cash flow ini cukup banyak digunakan juga karena menilai perusahaan itu berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan cash flow gitu ya, dalam menghasilkan cash flow. Karena pada saat kapanpun sebenarnya cash flow, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan cash itu dinilai sangat penting gitu ya. Jadi berapapun earningnya, tapi kalau cash flow-nya tidak mencerminkan earning yang besar, itu juga pasti tidak mencerminkan performance perusahaan yang bagus juga gitu ya. Nah, ini langkahnya untuk discounted cash flow model ini lebih simple dari dua metode sebelumnya. Yang pertama, calculating free cash flow dan terminal value, kemudian present value kan dengan discounted of estimate cost of capital ya, WACC, to get the future value. Jadi di sini, nah ini rumusnya gitu ya. Free cash flow-nya sama dengan NOPAT ditambah depreciation expense dikurangi increase in net working capital dikurangi increase in capital expenditure. Ini untuk free cash flow. Nah, kemudian untuk value-nya, present value-nya itu free cash flow dan TV gitu ya, terminal value. Oke, ini 5 metode yang digunakan ya dalam valuation. Nah, nanti silahkan kalian coba latihan gitu ya. Nanti saya sudah berikan soal latihan juga di Google Classroom. Nanti coba silahkan dikerjakan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, oke, kalau gitu coba dipelajari lagi ya. Ini sebentar. Ini adalah ringkasan materinya gitu ya. Terus kemudian selanjutnya coba deh kita bahas contoh-contohnya ya, ilustrasinya yang ada di buku Palepu ya. Sebentar. Oke. Ini dari buku ya. Jadi di sini untuk discounted dividend valuation method tadi ya, discounted dividend. Nah ini, nah contohnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil forecast ya dividen untuk 3 tahun ke depan, ya kan? Kemudian present value factornya, misalnya di sini adalah rate of return-nya adalah 10%, gitu kan? Kalau 10% berarti PV atau present value factor-nya pasti ini ya, 909 untuk 1 tahun atau 1 periode dan seterusnya. Kemudian dikalikan, jadi dividen dikalikan present value factor aja. Terus kemudian di sini equity value dijumlahkan. Nah, tapi di sini kan kelemahannya, di sini metode ini ditentukan kenapa harus cuma 3 tahun gitu ya. Nah, at the end of year 3, jadi di akhir tahun ketiga, the company terminates and has no remaining value. Jadi seolah-olah memang direncanakan ya dari metode penilaian ini, di akhir tahun ketiga perusahaannya tutup gitu ya, dan tidak punya residual value. Nah, kalau perusahaan pemegang saham perusahaan ini expect to earn 10% return, jadi ini rate of return-nya 10%. Gitu. Nah, ini apa namanya tabel perhitungannya, jadi totalnya sekian. Nah, di sini makanya di kenyataannya umur perusahaan itu tidak hanya diharapkan cuma 3 tahun gitu kan, tapi kalau bisa indefinite gitu. Indefinite itu nggak terbatas, kalau bisa dia beroperasi terus gitu ya. Nah, di sini itu tadi isunya yang di apa namanya di isu atau permasalahan yang dihasilkan dari penggunaan metode ini gitu ya. Kemudian untuk yang metode kedua, discounted abnormal earning tadi. Nah, ini rumusnya juga sama kan tadi kan, di sini rumusnya juga ada. Dividen sama dengan net income ditambah beginning book equity dikurangi, ini adalah persamaan dasarnya gitu ya. Ini persamaan dasar. Kalau dividen itu rumusnya seperti ini. Kemudian nah ini ilustrasinya, contohnya expected beginning book value. Ini beginning book value ya. Kemudian ada expected earning-nya di apa namanya di forecast juga gitu kan, expected earning. Kemudian ada di sini ada capital charge. Capital charge ini adalah cost of capital ya. Kemudian ini expected abnormal earning ini dikurangkan dari sini, dikurangi ini ya. 20 dikurangi 6, 14 dan seterusnya. Kemudian nah dari ini angka expected abnormal ini dikali dengan present value factor-nya. Tuh. Nah, ini untuk yang DAE ya, DAE model. Nah, kemudian ini juga masih sama, apa namanya, DAE model juga sama, cuman di sini ada perbedaan ya, perbedaan masalah expected earning-nya kalau misalnya
kalau misalnya penggunaan apa namanya, nah di sini ada faktor lain, yaitu penggunaan accrual ya, penggunaan accounting method ya, penggunaan accounting method. Kalau misalnya perusahaan itu misalnya di sini menggunakan ada inventory dijual dalam 2 tahun gitu ya. Jadi kalau di yang sebelumnya itu kan dengan asumsi tidak ada perubahan di akun-akun aset maupun liabilities-nya gitu kan. Tapi kan itu juga tidak mungkin gitu ya. Setiap tahun pasti saldo aset perusahaan itu pasti akan berubah gitu. Nah, di sini misalnya ada inventory kemudian dijual di tahun kedua dan seterusnya. Nah, ini akan menghasilkan expected earning-nya jadinya berbeda gitu ya. Nah, jadi yang tadi dengan yang ini perbedaannya ada di sini. Gitu. Nah, kemudian nah ini setelah dihasilkan expected abnormal earning dikalikan present value factor-nya. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan present value-nya dan dijumlahkan. Oke, selanjutnya, nah ini juga value to book equity multiple. Ini apa namanya, variasi atau mungkin ini perubahan dari metode yang multiple price tadi ya, price multiple valuation tadi, dibandingkan dengan value to book equity. Nah, kemudian, nah, contohnya sama gitu ya, contohnya sama kalau di sini. Nah, ini ada langkah-langkah perhitungannya nih, beginning book value-nya sekian, tahun pertama, kedua, dan ketiga, earning-nya. Ini kan masih contoh yang sama ya, dengan yang di atas tadi. Kemudian ada ROE, kemudian dikurangi cost of capital, kemudian sama dengan abnormal ROE dikali beginning book equity growth, kemudian selanjutnya sama dengan abnormal ROE scale, dikali dengan present value faktornya, kemudian menghasilkan present value of abnormal ROE. Nah, di sini ada faktor tambahan yang kita gunakan yaitu ROE. Ini ya variasi dari price multiple tadi ya. Oke, kemudian, nah ini adalah apa namanya, contoh juga data-data yang diambil dari beberapa perusahaan, gitu kan. Ini perusahaan, ada 4 perusahaan, kemudian ROE-nya berapa, ini book equity growth-nya berapa, price to book ratio, dan price earning ratio, gitu ya. Nah, di sini juga meskipun perusahaan ini sejenis ya, tapi ternyata ada satu ya, share holding company ini yang tidak normal gitu ya. Jadi apa namanya, rasio-rasionya ini berbeda jauh dari 3 yang lainnya gitu. Oke, kemudian abnormal earning simplification. Nah, ini menggunakan metode DAE ya, discounted abnormal earning, tapi disimplifikasi bahwa equity value-nya adalah book equity ditambah dengan current abnormal earning dibagi expected return gitu ya. Oke, kemudian ini juga ROE, ini nyambung dari yang tadi dengan menggunakan ROE dan growth. Di simplification di sini ada forecast ROE sama dengan current ROE ditambah dengan current ROE dikurangi steady state. Ya, steady state ini adalah kondisi ROE yang dianggap stabil gitu ya. Oke, kemudian, nah di sini discounted cash flow model, metode yang terakhir tadi ya. Ini sudah dibahas juga tadi, langkahnya adalah forecast free cash flow, kemudian dalam jangka waktu terbatas ya, misalnya 5 atau 10 tahun gitu ya, biasanya 5 atau 10 tahun. Kemudian forecast free cash flow beyond the terminal year, gitu kan. Ini memforecast free cash flow di jangka waktu di luar yang nomor 1 ini ya. Nah, ini dengan apa namanya, asumsi. Ini pakai asumsi aja gitu kan.
kemudian present value kan, gitu ya. Oke, itu tadi 5 metode. Kemudian di buku juga sudah di apa namanya ini illustration-nya. Kemudian, nah nanti biasanya untuk materi valuation ini soal-soalnya biasanya memang disuruh menghitung valuation dengan berbagai macam metode, kemudian dibandingkan, gitu ya. Kalau yang di buku ini dibahas hanya 3, tuh, yang tadi tuh. Kemudian, nah ini comparing valuation method dari metode yang dibahas tadi, ini ada perbedaan di fokusnya, fokus yang digunakan untuk penilaiannya, kemudian apa namanya struktur keuangan atau struktur poin-poin di keuangan yang digunakan, misalnya abnormal earning dan ROI method, gitu kan. Kemudian, nah ini perbedaan juga di terminal value, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya, silahkan. Yang metode multiple price tadi, Pak. Ya. Nah, itu perusahaan yang harus yang dijadikan sebagai benchmarknya berapa perusahaannya, Pak? Harus lebih dari 1 atau gimana, Pak? Ya, kalau pembanding harus lebih dari 1, gitu ya. Tadi kan juga dicontohkan bahwa yang nilai yang akan kita ambil untuk dikalikan atau di-apply ke perusahaan yang mau kita value-kan itu nilai average, rata-rata, gitu kan. Bentar. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi, nilai yang akan kita kalikan dengan value-nya perusahaan, kita sedang menghitung value perusahaan Dell Computer. Nah, multiple atau pengalinya itu adalah average. Average ini diambil dari mana? Dari rata-rata ini, pembanding. Rata-rata pembanding. Gitu ya. Nah, di sini kan 1,3 ini dari sales-nya ya, price per share, price per sales. Yang apa nih? Nah, compact ini 1,3, gateway 1,4, dirata-ratakan 1,35, gitu kan ya. Terus ini 48,3 dan 30,5 dirata-ratakan jadi 39,4. Yang di sini 3,6 dan 7,8 dirata-ratakan jadi 5,7. Jadi sebenarnya nggak bisa cuma 1. Sebenarnya bisa aja sih 1, tapi itu ya berarti pembandingnya kurang akurat ya, namanya pembanding gitu. Kalau misalnya dirata-ratakan, jadi di sini kesimpulannya kalau kita menggunakan perusahaan pembanding semakin banyak ya yang sejenis, itu sebenarnya lebih akurat, lebih mencerminkan rata-rata rasio industrinya gitu ya. Jadi memang kalau bisa itu lebih dari 1 bandingnya. Tapi memang ini tadi yang ditekankan tadi bahwa nah ini comparability-nya, kemudian pemilihan perusahaan pembandingnya seperti apa gitu kan, karena di sini sebentar, mana tadi, nah ini di sini choose comparable firms-nya ini loh, jadi memilih perusahaan pembandingnya ini, jadi harus punya karakteristik operating dan financial yang sama gitu kan ya. Nah ini yang harus hati-hati gitu, kalau memang ya maksudnya sama, tidak mungkin sama 100% ya, tapi sejauh mungkin mirip gitu ya. Nah, tapi kalau memang tidak sama, maka itu akan berpengaruh kepada accuracy tadi, gitu kan? Nah, ini accuracy of measurement base-nya, itu. Jadi, itu ya jawabannya tadi, kalau bisa lebih dari 1, tapi tetap harus yang dicari untuk perusahaan yang milik gitu ya. Tapi sebenarnya gini, ini kan pada kenyataannya di lapangan, kalian harus menentukan perusahaan mana gitu kan. Biasanya nanti kalau misalnya muncul di soal, perusahaan pembandingnya itu udah ada datanya, gitu. Kayak gini. Ini contohnya kayak gini nih, perusahaan pembanding, filenya sudah, datanya sudah ada, gitu kan. Jadi ya tinggal diterapkan rumusnya aja, gitu ya. Karena untuk memilih perusahaan pembanding itu memang harus dilakukan
analisis yang lebih mendalam sih, kenapa alasannya dipilih perusahaan A dan perusahaan B dan C misalnya sebagai pembanding gitu ya. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Cukup? Belum ada? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Ya, berarti kalau belum ada, ya berarti saya cukupkan dulu Google Meet-nya atau Vicon-nya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan di grup ya. Kita lanjutkan di grup WA. Dan saya sudah berikan penugasan soal satu aja, soal latihan, seperti biasa ya. Jadi ini untuk mendorong kalian juga untuk tetap berlatih ya, mengerjakan soal latihan. Setiap minggunya saya berikan soal latihan untuk dijadikan sebagai tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti itu juga sebagai tambahan untuk nilai aktivitas gitu ya. Jadi semakin banyak tugas yang diberikan, nilainya juga mungkin misalnya ya, kalian kan tahu pasti secara logika kalau misalnya banyak angka yang dihitung dengan nilai yang bagus, maka nanti hasil akhirnya akan lebih bagus gitu kan, daripada saya cuman kasih 1 kali tugas misalnya, dibandingkan dengan 10 kali tugas gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, cukup ya berarti ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita tutup dulu Google Meet-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan di di grup WhatsApp. Oke? Terima kasih atas sesi ini. Ada yang berkurang ya, ada yang live juga ya. Mungkin kendala jaringan. Oke, terima kasih atas